ya pada akhirnya orang akan dalami problem hukum di soal pagar bambu itu. Memang sudah disegel oleh Kementerian Kelautan, lalu dibongkar oleh Angkatan Laut. Itu menyenangkan buat petani ikan, buat nelayan, karena akses mereka untuk melaut akhirnya terbuka. Jadi tindakan dari Angkatan Laut atas perintah Presiden Prabowo tentu tidak memerlukan kejelasan hukum, karena itu hanya dengan alasan membuka hak rakyat, hak nelayan untuk memanen ikan di laut terbuka. Jadi itu adalah upaya untuk membela hak rakyat. Itu satu problem, sudah selesai. Problem berikutnya adalah memastikan itu yang tanam pagar itu siapa, kan? Itu yang masih ditunggu tuh. Dan kalau kita mulai mengintip gejala bahwa akan ada satu situasi di mana pemerintah Presiden Prabowo harus menerangkan mengapa ada pemagaran laut. Dan data-data kemudian mulai dibongkar oleh netizen terutama bahwa ternyata laut itu sudah ada HGB-nya tuh. Ini yang kemudian akan jadi problem, karena kalau kita ingat, laut itu tidak boleh di HGB-kan, karena laut itu kalau mau HGB minta izin pada terumbu karang, minta izin pada ikan, minta izin pada kepiting di situ, kan itu prinsipnya bahwa laut itu terbuka, tidak boleh dikuasai oleh swasta, apalagi dalam upaya untuk mengeksekutifkan wilayah itu. Jadi itu keputusan, bahkan itu dijamin karena sengketa itu atau keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Konstitusi bahwa laut itu harus terbuka untuk umum, tidak boleh dia diberikan hak apapun, apalagi hak guna bangunan tuh. Jadi membatasi rakyat dengan laut artinya menghindar dari ketentuan hukum yang menganggap bahwa laut itu adalah milik bersama. Jadi itu problemnya. Nah sekarang kita ada dalam situasi yang akan menegangkan, karena harus dipastikan pertama siapa yang pasang pagar itu. Dengan kata lain, memasang pagar artinya dia sudah punya alas hak, yaitu hak guna bangunan. Dan itu yang sekarang harus dipersoalkan. Siapa yang memberi hak guna bangunan itu? Ya tentu mesti diperiksa pejabatnya siapa, BPN. Tetapi di atas BPN tentu ada kekuasaan lain yang melindungi pemberian hak yang melanggar asas konstitusi itu. Siapa? Yaitu pemerintahan Pak Jokowi ketika itu. Jadi kalau orang bilang Jokowi lagi, ya karena memang pada waktu itu presidennya ada Pak Jokowi, kan. Itu yang harus kita periksa itu. Jadi sekali lagi kemampuan netizen untuk mengulik-ulik sesuatu yang sifatnya prinsipil akhirnya membuka kesadaran kita untuk memperjuangkan hak, itu dasarnya. Sangat terlihat ini ada kepentingan politik besar, ada operasi politik juga di balik perbedaan sikap antara TNI AL, bahkan dengan ini Presiden Prabowo dengan yang memerintahkan pembongkaran itu dengan kepentingan politik yang Anda tadi disebut kepentingan politik, siapa lagi kalau bukan Jokowi ya, di balik sikap Menteri Kelautan yang tetap menganggap bahwa yang memagar itu adalah para nelayan. Saya menduga kebisingan politik akan berlanjut karena beberapa ormas besar mulai bersikap ragu-ragu atau mulai mengambil posisi yang kabur di dalam soal PIK 2 ini atau dalam soal pagar bambu ini. Jadi kelihatannya ada operasi, sangat mungkin juga operasi yang ingin membela satu kelompok atau operasi justru untuk mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak memungkinkan kita duga dari awal. Tapi jelas bahwa pemerintah di zaman Pak Jokowi itu memberi izin itu melalui BPN atau apapun dengan Pemda. Tapi itu rejim yang harus kita pastikan bahwa di dalam rejim Presiden Jokowi terjadi pelanggaran hak atas laut, hak rakyat untuk mengolah laut, dan hak itu yang kemudian dipersoalkan sekarang. Kenapa hak itu berubah menjadi HGB? Jadi sekali lagi ini soal keadilan, dan soal keadilan itu tidak mungkin diselundupkan hanya melalui headline, hanya melalui opini para buzzer, itu hanya melalui talk show. Ini mesti dibawa ke pengadilan supaya terlihat betul bahwa di dalam upaya kita untuk melindungi kehidupan natural di laut itu tidak boleh ditutup dari akses rakyat. Karena laut itu kan diberikan bukan kenikmatan untuk menikmati laut, itu bukan sekedar kenikmatan mereka yang punya villa di pinggir laut itu juga
bukan sekedar tidak nyaman, tapi tidak memberi hak pada rakyat untuk menikmati keindahan laut, tidak memberi hak pada nelayan untuk memanen hasil laut. Jadi laut itu diberikan pada semua orang, tidak boleh dibatasi hanya pada orang tertentu yang punya modal. Nah, pemberian hak itulah yang sedang dipersoalkan. Tentu korporasi menginginkan itu jadi resource segala macam, tetapi kalau amdalnya itu dipalsukan justru oleh transaksi kekuasaan, maka kita mesti bawa itu ke pengadilan. Jadi sekali lagi pejabat-pejabat di zaman Presiden Jokowi yang memberi HGBI itu mesti diadili itu. Karena itu bertentangan dengan prinsip natural atau prinsip lingkungan bahwa laut itu tidak boleh diolah atau dieksklusifkan. Yang kedua, ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa laut itu adalah milik bersama. Itu prinsip hukumnya atau dalil filosofisnya begitu.